Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang intisari pemikiran pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, intisarinya itu seperti apa sih pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara? Kalau menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu adalah menuntun. Jadi kata Ki Hajar Dewantara, pendidik itu diibaratkan seperti petani atau tukang kebun. Adapun murid itu diibaratkan seperti biji jagung. Nah, ketika biji jagung itu diberikan perawatan, perhatian oleh petani, misalkan disiram, kemudian ditempatkan di tempat matahari yang bagus, walaupun biji jagung tersebut kurang baik, tetapi karena perhatian dari petani yang luar biasa, maka insya Allah akan menghasilkan yang bagus. Dan ketika misalkan biji jagungnya itu sangat berkualitas nih, tapi tidak ada perhatian misalkan dari petaninya, di tempat yang gersang, kemudian mataharinya kurang bagus, walaupun bijinya berkualitas, nah karena di tempat yang gersang dan matahari yang menyinarinya kurang bagus, sehingga dia tetap bisa tumbuh, tetapi tentunya tidak tumbuhnya itu tidak sebagus dari yang diberikan perhatian. Nah, walaupun sebagai seorang guru ya, seperti petani juga, misalkan tidak bisa mengubah jagung menjadi yang lain, misalkan ketika menanam jagung ingin dipaksakan menjadi padi. Nah, tidak seperti itu. Kemudian pemikiran dari Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan, bahwa pendidikan itu harus diberikan 3 prinsip ya. Yang pertama, ingar sasung tulodo, ketika di depan kita sebagai guru harus menjadi teladan. Ing madia mangun karso, ketika di tengah-tengah harus memberikan semangat. Kemudian tuturi handayani, ketika di belakang mendorong dengan baik kepada peserta didiknya. Nah, kemudian beliau juga lebih menekankan bahwa pendidikan itu harus sesuai dengan kebutuhan dari peserta didik. Jadi merdeka belajar kalau istilah sekarang ya, bahwa murid itu secara bebas, misalkan dia minat bakatnya, kemudian gaya belajarnya, nah diberikan kebebasan, tetapi tentunya kebebasan yang dibatasi dengan menghargai hak dan kewajiban orang lain. Nah, selanjutnya proses pembelajaran yang mencerminkan dari Ki Hajar Dewantara tentunya di kelas tadi. Jadi student center, pembelajaran yang berpusat pada peserta didik sehingga muridnya yang aktif. Kemudian pembelajaran yang memberikan keteladanan, guru memberikan keteladanan yang baik, misalkan guru mencontohkan hal-hal yang baik-baik. Kemudian memberikan kemerdekaan atau kebebasan. Nah, kemerdekaan di sini tentunya tadi yang ada batasnya, bukan kemerdekaan yang kebablasan. Nah, selanjutnya juga apa sih yang akan dilakukan supaya proses pembelajaran dari pemikiran Ki Hajar Dewantara itu dapat terwujud? Tentunya saya akan membaca dulu ya, membaca literasi tentang pemikiran pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Setelah membaca, kemudian merefleksikan, kita pikirkan apa sih yang sudah kita lakukan menurut teori Ki Hajar tentang pendidikan. Terus yang paling penting adalah aksi nyata dari kita, bukan hanya sekedar membaca kemudian merefleksikan, tapi tentunya ada aksi nyata supaya bisa terwujud pemikiran atau gagasan besar beliau. Nah, kemudian mana sih yang sudah diterapkan oleh saya sendiri ya dari modul ini, mana sih yang sudah saya terapkan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Tentunya saya pun berusaha. Misalnya yang pertama, pembelajaran harus berpusat pada peserta didik, misalkan dengan menggunakan metode yang seperti project based learning, problem based learning, kemudian pembelajaran yang merdeka. Jadi merdeka di sini bisa menentukan sikap ya, bisa menentukan kebebasan pembelajaran yang anak tidak dipaksa atau diperintah, tetapi dia secara nyaman melaksanakan pembelajaran sesuai dengan minat bakatnya, sesuai dengan gaya belajarnya misalkan.
kemudian juga pembelajaran yang memberikan keteladanan. Kita sebagai guru, misalkan saya nih, memberikan pembiasaan-pembiasaan yang baik kepada peserta didik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.